Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, see you everywhere. I see you everywhere. Rokototo. I'm confident in Jehovah Shammah, Jehovah. Jehovah Shammah. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo ya. Jadi kalau misalnya gue memang lagi wave-nya tuh banyak orang-orang aneh, ya biasa rata-rata lo akan menemukan video orang aneh yang banyak dari gue gitu. Tapi kalau nanti vibe-nya lagi berganti lagi ke criminal case, biasanya juga akan runut tuh criminal case. Jadi tergantung vibe dan mood gue sih dalam research. Dan kali ini gue ngebawain lagi salah satu orang yang bisa dibilang cukup berpengaruh di South Africa, khususnya untuk agama Kristiani atau Kristen. Namanya adalah Alf Lukau. Jadi ini orang ya asal Kongo. Dia itu preaching di South Africa, salah satu pendeta yang besar juga di sana, bahkan didapuk menjadi salah satu pendeta terkaya di dunia bahkan. Jadi memang benar-benar berpengaruh banget, dan baru-baru aja nih sekitar tahun 2019, jadi barusan banget itu dia melakukan sebuah hal yang cukup kontroversial dan menjadi hal yang diperbincangkan sama banyak orang, khususnya para umat Kristiani dan dari divisi-divisi atau komunitas ataupun organisasi para pendeta. Yaitu dia itu melakukan sebuah hal di mana dia itu membangkitkan orang mati. Gitu. Dan ini ada di YouTube, kalian bisa nonton lengkapnya sekitar 1 jaman lebih videonya. Kalian bisa coba cek kalau kalian penasaran. Tapi gue akan membahas dari versi kronologisnya seperti apa dan kira-kira apa-apa aja yang muncul saat kasusnya ini bergulir. Dan memang menjadi hal yang sangat menarik. Walaupun begitu, tapi kasusnya sampai detik ini masih agak-agak abu-abu, aneh, dan cukup menghilang gitu. Jadi ya nanti kalian bisa menilai sendiri kira-kira apakah benar atau tidak. Yang pasti kasusnya Alf Lukau ini selalu mengingatkan gue ke salah satu kasus yang pernah gue bawa zaman-zaman gue masih di channel ANS atau Aldo dan Sony, yaitu kasus tentang Peter Popoff dengan scamnya yang walaupun sudah dia nge-scam, tapi sampai detik ini masih terkenal dan jualan air suci. So tanpa berlama-lama silahkan untuk like, share, dan subscribe untuk support gue lebih jauh, dan pastikan juga kalian membership itu bisa join kalau kalian mau nonton lebih awal dan segala macam yang ada benefitsnya walaupun kecil ya memang gue pertujukan untuk kalian yang mau support lebih jauh. Tapi bagi kalian yang sudah nonton, sudah share, sudah like, bahkan suka komen, itu juga gue sudah berterima kasih, cause I still love you guys. Jadi jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldo_sotasa, gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik, dan ini adalah salah satu referensi kasus dari kalian. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Alf Lukau. Sebenarnya gue nggak tahu sih cara penyebutan yang tepatnya si Alf Lukau itu kayak gimana. Mungkin Alf Lukau atau Alf Lukau. Jadi tergantung pronunciation di negara masing-masing sepertinya. Tapi intinya gue sebut dia sebagai Alf Lukau ya. Seorang asal Kongo yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1975. Jadi sudah menuju tua gitu ya. Nah, perjalanan rohani si Alf Lukau ini dimulai saat mendapatkan impartasi dari Pastor Jacques Vernout. Dan dari sinilah secara spiritual itu Alf Lukau itu kembali lahir menjadi seorang pastor, disebutnya pastor atau pendeta. Nah, Alf Lukau pun mendirikan ministry sendiri bernama Alleluia Ministries International yang dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2002. Ministry ini berdiri di Johannesburg, South Africa, jadi tepat di ibu kotanya. Dan secara gradual gereja dan ministry ini mulai rame dan berkembang, bahkan perkembangannya sangat pesat sampai ke luar dari South Africa, jadi ke beberapa negara lain. Nah, istrinya pun juga menjadi salah seorang yang berpengaruh di ministry tersebut, karena biasa banget ya kalau kita lihat misalnya ada pasangan pendeta suami istri, biasanya istrinya pun juga ikut berpengaruh di ministry tersebut dan dipanggil sebagai Mama Celeste karena katanya dinilai memiliki kekuatan dalam spiritual yang cukup kuat. Nah, walaupun sibuk dengan berbagai kesibukan gerejanya yang super besar di Afsol, Alf Lukau ini dinilai sangat family oriented banget nih. Terlihat dari image luarnya, karena dia tuh sering menyisihkan waktunya untuk anak-anaknya yang biasanya dia post di sosmednya tentang kegiatannya dengan keluarganya.
Nah, kehidupannya sebagai pastor pun semakin dikenal banyak orang saat rumahnya itu memang super besar banget, super mewah banget ya, dan nilainya itu miliaran di daerah Sandton. Jadi daerah yang bisa dibilang cukup elit. Nah, selain itu juga dia tuh sempat masuk headline berita juga karena saat itu dia menjadi pendeta yang menikahkan salah satu orang paling kaya di Afsel yang bernama Lonwabo Sambudra. Jadi ini adalah seorang pebisnis sukses ya dari Afsel yang menikahi anak perempuan dari mantan presiden Afsel, yaitu adalah Duduzile Zuma. Nah, pernikahan tersebut didapuk menjadi pernikahan yang luar biasa mewah di Afrika Selatan yang dijaga oleh banyak polisi dan tim pengamanan presiden, dan memang akhirnya menjadi semakin kontroversial pernikahan ini karena banyaknya berlian yang dipakai sama kru dan keluarga dari para mempelai. Yang ngebuat nama Alf Lukau itu juga jadi masuk ke dalam headline karena ngikut tuh dengan bola pernikahan yang sangat mewah ini. Nah, kontroversi Alf Lukau juga nggak berhenti sampai situ karena Alf Lukau ini dinilai sama banyak media itu sebagai salah satu pendeta terkaya di Afrika Selatan, bahkan di kelas dunia. Karena selain jadi pendeta, katanya dia juga itu bergerak di perusahaan investasi dan rata-rata hartanya itu diakui sama dia itu berasal dari perusahaan investasinya. Nah, kekayaannya juga terefleksi bukan hanya dari rumahnya, tapi juga dari mobil-mobilnya yang dia punya, mulai dari mobil Bentley, Range Rover, Lamborghini, Ferrari, sampai ke Rolls Royce. Jadi emang kalau lu tahu nama-nama mobil ini, tentunya lu tahu betapa dalamnya kantong dia ini. Bahkan selain mobil-mobil itu, dia juga punya private jet yang dipakai sama dia untuk berpergian kemana-mana, yang sering dia post juga di sosial medianya soal private jetnya. Nah, Alf Lukau sendiri itu punya fokus yang besar di ministrinya dalam bentuk kesembuhan. Mulai dari orang yang nggak bisa jalan, jadi bisa jalan. Orang mati itu bisa bangkit. Bahkan orang yang sudah cerai itu bisa nyambung lagi. Bahkan mereka yang jomblo itu bisa dijamin dapat pasangan dalam 90 hari. Intinya berfokus kepada mujizat dan juga prinsip kemakmuran yang langsung dia representasikan lewat lifestyle dan gaya hidupnya dan gaya berpakaian dan kendaraan dan rumah yang dia milikin. Secara umum, buat gua, ini tipe gereja yang lu harus kaya kalau lu ikut Tuhan. Bukannya lu harus bener kalau ikut Tuhan. Intinya ini adalah prinsip kemakmuran di mana memang khotbah dan preachingnya itu selalu berfokus kepada kekayaan dan harta. Gitu kira-kira ya. Jadi memang semua gereja itu biasanya punya prinsip-prinsip yang berbeda-beda gitu. Dan prinsipnya ministrinya dia itu adalah prinsip kemakmuran. Ya sebenarnya prinsipnya gak pernah salah sebenarnya. Cuman asal memang delivery-nya harus benar aja gitu. Dan menurut gua Alf Lukau ini memang bener-bener gokil banget dalam merepresentasikan prinsip kemakmuran tersebut. Makanya jemaatnya super banyak banget. Nah, lanjut lagi, pada tahun 2019, ministry dari Alf Lukau dan juga Alf Lukaunya sendiri itu tiba-tiba muncul ke permukaan dengan kontroversi yang luar biasa besar banget, sampai detik ini bahkan masih dibahas. Di mana dia melakukan sebuah mujizat, di mana membangunkan orang mati layaknya di kitab sucinya Kristen atau Alkitab. Dimana memang ngomongin mujizat ngebangunin orang mati tuh pastinya impactnya tuh harusnya super besar banget ke jemaat tentunya, dan tentunya nambahin nilai kredibilitas ke pendetanya sendiri sebagai orang yang benar-benar dituju sama Tuhan untuk yang namanya melakukan mujizat yang super ajaib tersebut, yaitu ngebangunin orang yang udah mati. Menurut gue itu adalah mujizat yang top notch banget. Lu bisa ngebangunin orang yang sudah nggak ada. Dan kejadian yang sampai sekarang masih ada di YouTube inilah yang selama durasinya 1,5 jaman yang akhirnya menimbulkan backlash yang super besar karena dinilai sebuah penipuan dan hanya untuk keuntungan dan popularitas. Setidaknya itu dinilai atau penilaian yang keluar dari beberapa orang dan beberapa organisasi gereja dan juga orang-orang umum biasanya. Nah, orang yang mati ini didefinisikan pada saat itu adalah seorang yang sudah meninggal sebelumnya beberapa hari yang lalu dan akhirnya keluarganya tuh enggan buat nguburin orang ini dan malah bawa ke pendeta karena menurut mereka itu si orang ini tuh belum saatnya untuk pergi gitu. Jadi mereka tuh nggak rela, makanya mereka bawa ke gereja untuk menunggu sebuah mujizat. Kali aja nih orang bisa bangun lagi gitu. Dan terjadilah acara tersebut di mana Alf Lukau itu berhasil membangunkan orang ini dari peti, bahkan berhasil bikin orang ini tiba-tiba duduk dari petinya saat diperintahkan untuk berdiri.
Dimana memang orang ini langsung bisa berjalan walaupun ceritanya ini orang tuh masih setengah sadar dan ngawang-ngawang gitu ya. Dan lalu lah menjadi kontroversial dikarenakan rumah duka yang disangkut pautkan sebagai rumah duka dari orang yang dibangunkan ini merasa nggak pernah tuh ngurus kematian orang ini dan merasa nama mereka tuh hanya dicatut dan mengancam akan menuntut si Alf Lukau. Dan barulah setelah tuntutan tersebut mulai tersebar, kasus ini atau kejadian ini jadi besar dan diliput sama banyak media dari South Africa, bahkan sampai media Indonesia. Nah, sebenarnya konkretnya pada tanggal 25 Februari 2019, Alf Lukau itu di gerejanya yang sudah super penuh banget luar biasa di dalam gerejanya, di basementnya, bahkan sampai di luar-luar itu sudah penuh banget sama jemaatnya yang memang pengen ngeliat kejadian tersebut atau di mana prosesnya Alf Lukau ini akan membangunkan orang yang sudah nggak ada. Lalu ada mobil ambulans yang datang dan juga berisikan peti nih, di mana di dalamnya ada seseorang yang udah pakai baju putih-putih yang namanya adalah Brighton, itu asal Zimbabwe. Terus rame banget nih di sekelilingnya Alf Lukau sambil nyanyi-nyanyi dan nangis-nangis dan sambil doa juga semuanya. Lalu Alf Lukau itu tiba-tiba yang udah ngeliat si Brighton ini setengah sadar itu langsung megang badannya dan terus disuruh untuk bangun dari petinya. Dan tiba-tiba itu dia langsung bangun layaknya kalau kalian nonton Smackdown itu kayak Undertaker yang kalau misalnya udah ke smack sampai jatuh ke bawah lalu dia tiba-tiba bangun dan pengen ulti gitu. Nah, itu bangunnya persis banget kayak Undertaker gitu ya. Terus langsung semua orang tuh bersorak-sorai karena merasa bahwa Brighton ini berhasil dibangunkan lewat mujizat Tuhan gitu ya. Dan memang bangun dari kepergiannya dan langsung abis itu si Brighton ini langsung dibawa sama Alf Lukau itu ke dalam gedung gereja dan diiringi nyanyi-nyanyian terus. Kira-kira itu kronologi singkat dari kejadian pembangunan atau pembangkitan si Brighton ini. Nah, kejadian yang super ajaib ini tiba-tiba memang menjadi sebuah kasus di saat pada bulan Maret 2019 polisi ini melanjutkan dan menyelidiki tuntutan dari 3 pihak berbeda yang bersangkutan dengan pembangkitan kembali si Brighton ini nih. Tuntutan pertama datang dari 3 rumah duka yang tersangkut, lalu dari orang yang merasa terganggu dengan kejadian ini karena dirasa kejadian ini menipu banyak orang dan dia peduli sama society, makanya dia ngelaporin. Dan satu lagi dari pendeta Paseka Motsoeneng. Ini adalah satu pendeta yang menurut gue juga kontroversial karena pernah ngasih kesaksian bahwa dia pernah selfie di gereja. Bukan selfie di gereja, tapi selfie di surga ya. Ya memang absurd, tapi maksud gue itulah kesaksian dia bilang pernah selfie di surga. Jadi dia juga ikut melaporkan tentang hal ini. Pada bulan Februarinya pun, beberapa persatuan gereja Afrika Selatan seperti RFC dan juga IFCC itu turut mengecam soal video dari Lukau yang membangkitkan si Brighton ini. Mereka itu menyatakan bahwa mereka tuh malu ya atas penyelidikan soal Lukau ini yang dinilai melakukan komersialisasi agama dan juga penyalahgunaan sistem kepercayaan umatnya. Nah, 3 rumah duka yang merasa namanya dicatut juga memberikan kesaksian bahwa mereka tuh nggak tahu menahu soal skema ngebangkitin yang dilakukan sama Alf Lukau ini dan merasa bahwa nama baik mereka itu merasa tuh mereka tuh dicemarkan gitu ya. Karena ternyata sesuai dengan pernyataan advokat yang mewakili 3 rumah duka ini mengatakan bahwa 3 rumah duka ini didekati oleh sejumlah pihak gereja atau bisa dibilang orang dari gereja tapi beda-beda, nggak sama orangnya. Lalu mereka itu katanya membeli peti mati dari yang satu, lalu pasang stiker dari rumah duka yang satunya lagi, lalu nyewa mobil jenazah dari rumah duka yang satunya lagi. Di mana pihak rumah duka itu terasa seperti dimanfaatkan, yang akhirnya nanti bisa merusak citra mereka sebagai rumah duka, yang bisa dibayar atau disogok, jadinya nggak bersih. Selain pihak rumah duka yang merasa tertipu, ada juga orang yang bersaksi soal si Brighton yang jadi orang yang bangkit ini nih. Dia adalah Vincent Amoretti, yang adalah bos dari Brighton, di mana Brighton bekerja di sebuah tempat perkayuan gitu, di mana Vincent ini menyatakan bahwa Brighton terlihat di kantor tuh tanggal 19 Februari, 6 hari sebelum dibangkitin, dan tanggal 19 tersebut itu dia masuknya telat karena alasannya ada di pemakaman pada tanggal 16 dan 17. Dipanggil sama gereja untuk ditahan sebentar di sana, katanya seperti itu, walaupun memang tanggalannya agak random nih. Dan kata Vincent juga, ini bukan pertama kalinya Brighton ini tersangkut dengan nama yang namanya Alf Lukau. Karena sebelumnya dia bilang bahwa Brighton itu pernah pura-pura lumpuh lalu berjalan dan bangun dari kursi roda dalam acara kesembuhannya si Alf Lukau. Walaupun tentunya kabar ini nggak bisa diverifikasi dari mana Vincent ini tahu informasi soal itu. Jadi itu cuma sekedar dari mulut dia aja doang.
Nah, selain itu, Sowetan Live pada tanggal 13 Maret 2019 itu juga mengeluarkan sebuah artikel soal Grace yang adalah mantan pengikut Alf Lukau yang cukup ngagetin sebenarnya isi dari pengakuannya. Gua nggak tahu apakah Grace ini benar-benar mantannya atau bukan, atau mantan anggota dari gerejanya Alf Lukau, atau memang hanya orang yang pengen terkenal aja dan ngaku-ngaku bahwa dia adalah mantan anggota gitu ya. Dimana katanya dia itu jika ada orang yang mau pura-pura lumpuh untuk acara kesembuhannya Lukau itu akan dibayar sekitar 3 juta rupiah untuk berperan sebagai orang yang pura-pura lumpuh lalu bangun. Lalu kalau lu berhasil bawa orang yang mau pura-pura lumpuh itu juga lu akan mendapatkan komisi sekitar 1 jutaan. Jadi ini kayak piramid scheme gitu ya. Dan syaratnya orang yang pura-pura lumpuh ini harus bukan berasal dari South Africa atau Afrika Selatan. Karena nantinya akan gampang dilacak identitasnya kalau orangnya dari South Africa yang pura-pura lumpuh. Jadi benar-benar harus orang-orang luar South Africa. Seperti misalnya yang biasa mereka ambil itu dari Zimbabwe. Bahkan kalau orangnya itu nggak takut sama tikus dan ular, nantinya orang-orang yang pura-pura lumpuh ini tuh katanya bajunya bakal dimasukin sama ular dan tikus dan nantinya akan dikeluarkan oleh Alf Lukau saat didoain ceritanya untuk memberikan efek nyata ya terhadap pengusiran setan dan penyakit dari tubuhnya gitu. Jadi supaya terkesan lebih dramatik gitu, lebih mengerikan gitu ya. Dan tentunya semakin pasti bahwa pembangkitan Brighton ini hoax saat temannya sendiri itu juga bilang bahwa si Brighton itu katanya nggak pernah sakit dan dia bahkan baru aja ketemuan sama si Brighton sehari sebelum kebangkitannya muncul di videonya Alf Lukau. Dan Rumah Duka juga menyatakan bahwa nggak pernah ngurus si Brighton ini, jadi memang ini fix skema penipuan aja kata beberapa pihak, khususnya pihak Rumah Duka dan juga teman-temannya si Brighton ini. Bahkan setelah naiknya kasus ini, banyak sekali pihak dan mantan anggota Alf Lukau yang mulai angkat bicara dan membocorkan soal apa yang terjadi sebetulnya versi mereka di dalam ministrinya Alf Lukau. Walaupun dalam setiap kasus viral pasti tentunya ada aja selalu oknum-oknum atau orang-orang yang mencari spotlight. Benar atau tidak benarnya tentunya selalu tergantung fakta di lapangan dan hanya waktu yang bisa menjawab soal benar atau tidaknya para pengakuan orang-orang ini. Ada yang bilang bahwa Lukau itu benar-benar orang yang super strict, cukup bisa dibilang cukup galak juga, cukup suka marah-marah juga gitu ya. Lalu selalu dilindungi oleh beberapa bodyguard bersenjata yang selalu mengiringi dia selama kebaktian tiap minggu. Lalu para anggota ketua ministry ini juga katanya dipaksa untuk beli sebuah kain putih sebagai bentuk dari proteksi. Itu katanya nilainya 3 jutaan rupiah, jadi semua leadernya harus beli, harus memiliki. Lalu supaya nggak kelihatan Alf Lukau ini kaya raya banget dan punya banyak duit dan hidupnya mewah banget, biasanya para leadernya atau orang-orang di bawahnya Alf Lukau itu disuruh pura-pura beli mobil mewah dan itu diberikan ke Alf Lukau supaya nggak disangka si Alf Lukau yang beli sendiri pakai duitnya. Karena kalau nanti misalnya kesannya Alf Lukau yang beli sendiri pakai duitnya, nantinya terkesannya ada pemakaian duit-duit, misalnya duit-duit dari ministry atau segala macam. Jadi Alf Lukau itu menghindari hal itu. Katanya para leader juga di sini selalu menyimpan katanya daftar wanita-wanita single dan juga laki-laki single yang menjadi anggota gereja mereka entah untuk apa. Kontroversi lainnya juga pada tahun 2016, Lukau ini pernah menjanjikan mukjizat pernikahan di mana para orang jomblo itu disatukan lalu akan didoakan dan dalam 90 hari itu dijamin pasangannya akan muncul dan menikahi mereka. So miraculous ya bisa dibilang. Bahkan acara ini itu mahal banget, tiketnya itu hampir 6 jutaan untuk VIP dan bahkan banyak banget orang-orang dari luar negara South Africa datang ke South Africa untuk menghadiri yang namanya persekutuan ini atau acara ini untuk bisa mendapatkan jodoh mereka masing-masing. Karena lu dijamin 90 hari men. Jadi kan bisa aja kayak didoain 90 hari muncul tiba-tiba di jalan raya gitu ya. Atau mungkin kayak filmnya Wonder Woman gitu, tiba-tiba dia akan muncul di sebuah pesta gitu dan tiba-tiba akan menikahi lo. Gue sih tidak pernah mendinai bahwa adanya mujizat dan segala macam, tapi siapa kita sebagai manusia tuh bisa mengukur kapan Tuhan akan memberi jodoh kepada kita gitu. Tuhan tuh akan memberikan jodoh, tapi Tuhan tuh selalu memberikannya menurut gue secara surprise gitu. Karena kalau nggak surprise ya bukan Tuhan gitu. Gue percaya banget bahwa Tuhan tuh akan selalu memberikan apapun yang kita mau, tapi tentunya Tuhan akan mengkurasi apakah ini lo butuhkan atau ini yang cuma lo inginkan. Menurut gue Tuhan cukup bijak untuk menentukan itu semua dan rasanya manusia gak bisa mengukur sekonkret itu. Bahkan dia bisa menyatakan bahwa dalam 90 hari, berarti dalam 3 bulan lo langsung dapetin jodoh. Itu lebih dahsyat impact daripada
main Tinder kayaknya gitu. Sebenarnya Tinder sih bisa 2 hari juga dapat jodoh, bisa juga sebenarnya. Jadi daripada bayar mahal-mahal mah mendingan main Tinder gitu kan. Itu usaha yang nyata dan langsung gitu kan. Nah tentunya dari pihak Alf Lukau ini mengaku bahwa ini adalah akal-akalan orang yang ingin menjatuhkan nama dia, dan adegan membangkitkan Brighton ini hanya menyempurnakan apa yang Tuhan lakukan saja gitu, karena dia menyatakan bahwa sebenarnya udah dari peti atau dari mobil ambulans itu sebenarnya si Brighton ini sudah setengah sadar, dia cuma menyempurnakan apa yang Tuhan lakukan. Itu yang dia katakan, dan menurut gue semua orang selalu punya alibinya masing-masing. Di sini kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, semuanya ini dari orang-orangnya masing-masing aja. Jadi kalian bisa menilai sendiri apakah ini hoax atau bukan, ini scam atau bukan. Dan terkait dengan tuntutan penipuan soal kebangkitan juga, ini 2 orang yang sudah ditangkap atas kasus ini, yang dimana menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyewaan peti dan segala macamnya, ini akhirnya dibebaskan juga karena kasusnya akhirnya ditarik sama hakim, tidak jadi karena memang adanya kurang-kurang bukti, dan akhirnya kasus ini ya menguap, dan Alf Lukau ini ya berkhotbah seperti semula gitu, jadi nggak seperti ada apa-apa gitu ya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu nih, baru aja gue tuh ngeliat video viral lagi tentang Alf Lukau yang viewsnya 2 jutaan banget di YouTube, dimana dia itu memanggil saingannya yang tiba-tiba datang ke gereja dia dengan konkret nama dari mana itu dia bisa sebutin gitu ya, seakan-akan memang Tuhan berkomunikasi sama dia untuk manggil orang ini ke depan panggung. Lalu dia panggil, lalu secara ajaibnya Alf Lukau ini sambil ngomong sama orang ini, itu dia bisa sebutin nama semua anak-anaknya, lengkap dengan tanggal lahirnya anak-anaknya, dan juga dia juga bilang bahwa kalau si orang ini tuh sudah bercerai, dan itu semuanya benar gitu. Memang agak mengingatkan gue dengan Peter Popov yang pakai monitor di kuping, tapi Alf Lukau ini tidak pakai monitor di kuping, jadi mungkin aja benar. Atau kalau misalnya kita coba kulik ke scamnya, ya mungkin dia hafal banget. Tapi tentunya bisa juga jadi benar gitu, walaupun menurut gua kayaknya Tuhan itu nggak perlu membuktikan seperti itu deh, karena kalau Tuhan mau membuktikan betapa ajaibnya dia, sebenarnya lu harusnya sudah sadar bahwa oksigen yang lu hirup pun itu juga sudah berkat dari dia dan mujizat dari dia. Jadi sebenarnya Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya lewat apa-apa, karena di sekeliling lu itu adalah pembuktian bahwa Tuhan itu ada menurut gua. Jadi gak perlu juga lu kasih tahu umurnya siapa, namanya siapa, lahirnya di mana gitu. Kesannya malah lebih kayak peramal gitu ya, bukan dari Tuhan ya. Gue sangat percaya sama Tuhan, bahkan sampai detik ini pun gue percaya bahwa hidup gue sampai detik ini itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau liatin orang-orang yang kayak gini ya, yang selalu mempertunjukkan kemampuan dia seakan-akan dia tuh adalah nabi dari Tuhan, itu selalu menjadi hal yang rada gak nyaman aja di hati gue. Karena kayak Tuhan gak selebay itu gitu, ya kan? Bener sih harusnya. Tapi itulah dia cerita tentang Alf Lukau. Gue sih berharap banget Alf Lukau itu bener ya, nggak akhirnya terbukti seperti Peter Popov. Mungkin nanti kalau misalnya ada orang investigator yang niat banget kayak zaman ngebuka kasusnya Peter Popov, mungkin kita akan mendapatkan seluruh faktanya. Bisa ini jadi bener atau enggak. Kalau ini beneran, Alf Lukau ini beneran, gue sangat salut banget bahwa memang kekuatan profetiknya begitu tinggi banget sampai dia tuh bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Semoga benar. Oke. So itu bisa gue sampaikan soal Alf Lukau. Lagi-lagi hal yang gue sampaikan semua ada reference-nya. Jadi bukan berdasarkan kesukaan gue mau ngomong apa aja, tapi tentunya gue hanya memberikan opini terakhir sedikit tadi yang gue berikan terkait dengan pandangan gue terhadap berita ini. Karena berita ini bisa saja benar, bisa saja tidak, bisa saja memang ada ministry-ministry yang lebih kecil mungkin sirik aja sama ministrinya Alf Lukau karena lebih besar, jadi ingin menjatuhkan, atau bagaimananya nanti mungkin kita akan lihat waktu yang akan menjawab, karena memang sampai detik ini kasusnya masih gak jelas gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu cerita dari keluarganya si Brighton ini, gue bisa taruh website di bawah. Gue tuh sering lupa banget deh taruh website di bawah, tapi semoga kali ini gue hafal dan harusnya website gue kasih dan taruh di bawah. Soal cerita dari neneknya si Brighton ini yang akhirnya mengalami kesulitan juga karena kelakuannya si Brighton. Oke? So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ingat, semua agama itu benar adanya. Maksudnya selalu memberikan kebenaran gitu ya, supaya orang-orang seperti kita ini gitu ya, yang gua yang sering melakukan dosa ini tetap menjadi orang yang baik, itu karena agama tentunya. Tapi agama itu menjadi rusak ya karena
orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi jangan pernah salahkan agamanya, karena agamanya tidak pernah salah, tapi justru oknum-oknum yang memanfaatkan nama agama ini yang harus kita ringkus gitu kan. So, kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow gue di @rivaldosantosa, gue di Twitter, di Instagram, dan ini adalah salah satu kasus referensi kalian. Dan terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir, gitu ya. Sampai jumpa di orang-orang aneh selanjutnya. Karena masih banyak banget orang-orang aneh di muka bumi ini ya. Jadi kita bisa kupas-kupas lagi nanti. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.